Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ini gitu ya, sepertinya penuh ya ini ya. Alhamdulillah, kita syukuri bahwa nikmat yang paling utama itu adalah nikmat sehat. Terus sekali untuk mengetahui kesiapan kalian sudah fokus atau belum, maka ini buah ditayangkan. Nah, nih tebak gambar. Ini supaya kalian lebih fokus ya. Kita lihat ya. Itu ada gambar helikopter, ada topi, kemudian ada teh. Yuk, siapa yang bisa? Diajari. Oh ya, Hesti. Yes. Helikopter, terus sekali. Itu sebenarnya helikopter ya, helinya ada kopternya dicoret, terus topi. Nah, T-nya ganti K gitu ya. Kemudian teh itu hanya ganti R. Helikopter. Mesti. Terus. Masih ingatkah kalian ya? Ada suatu reaksi ya. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan amonia. Nah, dulu di kelas 10 kalian sudah ibu berikan materi tentang penyetaraan reaksi. Nah, reaksi dikatakan setara jika jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, ini nih, masih ingat nggak kalian bagaimana cara menyetarakan reaksi di depan? Nah, reaksi ini dalam keadaan setaranya gimana? Berapa koefisien yang kamu kumpulkan? Coba diingat-ingat dulu. Kamu hitung dulu N sebelah kiri berapa, N sebelah kanan berapa, H sebelah kiri berapa, H sebelah kanan berapa. Oke. Oke, terima kasih. Kita cek dulu ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kita cek. N sebelah kiri 2 jumlahnya, N sebelah kanan jumlahnya 2. Jadi di sini dikasih koefisien 2. Kemudian hanya indeksnya 2, koefisiennya 3, berarti 2 kalikan 3 6. Nah, ini hanya 3 kalikan 2 juga 6. Oh, ternyata reaksinya sudah setara. Ini kita kasih plus 2. Bisa. Satu lagi, ini ada reaksi propana berupa gas sebetulnya. Propana bereaksi sama oksigen O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita cek sama-sama, oke. C sebelah kirinya berapa ini? 3 ya. C sebelah kanannya 3, kita kasih koefisien 3. Kemudian H sebelah kiri 8, H sebelah kanan 2 kali 4 8. O sebelah kiri 2 kali 5 10. O sebelah kanan ini 2 kalikan 3 berapa? 6. 6 ditambah 1 kali 4 4, 6 tambah 4 10, berarti sudah setara. Ini kita kasih plus buat Ibu Ayu tayangkan ada beberapa fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Ini gambar apa ini? Iya, gambar paku yang sudah berkarat. Ketika kamu beli baru itu tampaknya masih mengkilap ya kan? Setelah kita diamkan beberapa saat, beberapa minggu, nah ini ternyata kok berubah ya, tampilannya jadi berubah, jadi berkarat. Gambar yang pertama, kenapa ya paku kok bisa berkarat? Ini ada gambar reaksi fotosintesis. Kedua fenomena ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sangat erat sekali dengan kita. Jadi gambar yang pertama itu adalah paku yang berkarat. Ya karena dia bereaksi salah satu faktor ya yang menyebabkan karat itu adalah oksigen. Ini reaksi yang kedua, ini adalah suatu reaksi fotosintesis.
Kalau reaksi fotosintesis itu zat yang dibutuhkan apa aja coba? Karbon dioksida. Karbon dioksida, betul. Terus apa lagi? Air, terus sekali. Kemudian apa lagi? Dengan bantuan sinar matahari dan ada di zat hijau daun namanya klorofil, betul sekali. Jadi dalam proses fotosintesis, air bereaksi dengan karbon dioksida itu akan menghasilkan glukosa dan oksigen, betul sekali. Jadi dalam reaksi fotosintesis itu ada terjadi pelepasan oksigen. Nah, kalau yang gambar kedua pelepasan oksigen, tapi yang gambar pertama ini untuk menjadi karat dia butuh oksigen. Nah, dua fenomena ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini berhubungan sama reaksi redoks. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan literasi, siswa diharapkan dapat, nah ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi dengan tepat. Yang terakhir adalah membedakan spesies yang mana yang mengalami reduksi dan oksidasi dengan perubahan biologi yang tepat. Garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kegiatan belajarnya secara berkelompok dan diskusinya dipandu oleh guru. Agendanya adalah yang pertama pemberian rangsangan, nanti berupa gambar, Ibu juga berikan gambar. Yang kedua mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Keempat pengolahan data. Kelima, mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, penilaiannya atau assessmentnya kita ada 3. Yang terakhir penugasan. Nah, ini yang pertama adalah membuat peta konsep dan yang terakhir adalah membaca materi selanjutnya. Jelas ya? Yes. Pasti kalian tidak asing lagi dengan buah yang satu ini. Ada beberapa jenis apel ya. Nah, sekarang nih pernah nggak kalian makan apel sudah kamu belah, kemudian kamu makan tapi tidak habis? Pernah nggak? Pernah. Setelah kamu diamkan beberapa saat, apa yang terjadi? Apa? Berubah warna, terus sekali. Berubah warna, warnanya jadi apa? Coklat, betul sekali ya. Nah, ini penampakannya seperti ini kira-kira. Oke, jadi nah ini apel yang baru saja kita belah, yang sebelah timur, kemudian yang sebelah barat itu apel yang kita belah, tapi kita diamkan beberapa saat. Pertanyaannya adalah mengapa kok bisa terjadi perubahan warna pada apel yang setelah beberapa saat kita diamkan? Nah, inilah nanti akan kalian selidiki. Nah, kemarin sudah Bu Wahyu buat kelompok. Ini satu kelompok terdiri dari 4 siswa ya. Oke. Nah, silahkan kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini meja pertama langsung ke belakang saya ya. Bu Wahyu bagikan LKPD-nya. Oke, silakan. Nah, kalian menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Kalian bisa cari referensi literaturnya, bisa dari buku paket, bisa dari LKS, bisa dari gawai kalian. Kemudian nanti akan Bu Wahyu share video dari YouTube ya, yang bisa kalian buka, akan berhubungan sama ini apel tadi kenapa bisa jadi warna coklat. Ya, nanti kita cari regu yang paling semangat. Kelompok yang paling semangat nanti yang tersemangat yang pertama. Nanti
mendapat rewardnya dari buah itu. Sudah selesai ya untuk berdiskusi. Nah ini saatnya kalian harus presentasi. Ya ini sekarang siapa, kelompok siapa yang mau presentasi dulu. Kemudian nanti ada kelompok yang menanggapi. Oke? Misalnya nih ada kelompok satu yang presentasi, nanti kelompok yang lain, kelompok dari mana boleh menanggapi. Oke, kita kasih upload dulu nih. Diperhatikan, diperhatikan. Nanti kelompok lain menanggapi nih, karena kelompoknya ini kelompok 2, maka nanti yang menanggapi dari kelompok 3, kelompoknya Fitri ini nanti menanggapi dari kelompok 2. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, daging buah apel yang tersedia di mata udara akan berubah warna menjadi coklat. Ini disebabkan oleh reaksi antara enzim dalam apel dengan oksigen udara yang dikenali sebagai pengoksidaan enzimatik. Reaksi yang terjadi pada buah apel yaitu reaksi redoks yang terjadi pada buah apel adalah reaksi pengoksidaan enzimatik. Dalam reaksi ini, enzim fenolase dalam apel mengoksidakan sebagian fenolit seperti asid klorogenik menjadi quinol. Kemudiannya akan berpolimerisasi untuk membentuk pigmen melanin yang menyebabkan warna coklat pada buah apel. Perkembangan konsep reaksi redoks. 1. Konsep reduksi oksidasi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai oksidasi adalah peristiwa penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi oksidasi pada perkarangan yaitu bergabungnya oksigen dan besi dengan reaksi 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Reduksi didefinisikan sebagai peristiwa pelepasan atau pengurangan oksigen dari suatu zat. Contohnya, reduksi gas SO3 dengan reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 plus 2O. Berdasarkan informasi yang kami telah kumpulkan, berdasarkan reaksi pelepasan dan pertukaran elektron, oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi dan reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Apakah ada kelompok yang mau bertanya? Dipersilakan. Dari kelompok 3 ini ada Fitri sebagai perwakilan dari kelompok 3 ya, mau menanggapi dari kelompok 2. Ya, silakan. Kami mengapresiasi kelompok 2 atas penyampaian presentasi yang dengan menuntut dan mudah dipahami dengan materi yang dipaparkan cukup relevan dengan topik yang dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mengawali presentasi kali ini. Oke, kelompok 2 sudah mengawali. Zat apa yang bereaksi dengan oksigen sehingga membuat apel itu menjadi kecoklatan? Zat apa atau enzim ya tepatnya ya mungkin ya. Enzim apa yang bereaksi dengan oksigen sehingga menyebabkan buah apel ini menjadi kecoklatan. Mungkin dari kelompok 6 malah bisa menambahkan ya, untuk menambahkan untuk kelompok 5. Bukan enzim polifenol oksidase. Tadi kita sudah mengidentifikasi ya apa buah apel yang kita belah, kemudian kita biarkan beberapa saat akan menjadi berwarna kecoklatan. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Ada 3 pengertian. Yang pertama adalah konsep reduksi oksidasi berdasarkan
penggabungan dan pelepasan oksigen. Oksidasi adalah reaksi penggabungan zat oleh oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Kalau reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Yang terakhir adalah reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Ya, betul. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari reaksi redox, betul sekali. Terus yang kedua, bagian materi mana yang belum kalian pahami? Adakah yang belum kalian pahami tentang reaksi redox? Konsepnya, kemudian oksidator reduktornya. Yang terakhir adalah tadi menentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ya, adakah? Nggak ada ya? Masih muda ya? Ya, alhamdulillah. Terus yang ketiga, ini sebelumnya kalau nomor 2 ada yang belum kalian pahami. Ini yang ketiga, apa yang ingin kalian dalam di pertemuan berikutnya. Ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah paham tentang konsep reaksi redox. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian ibu berikan tugasnya adalah membuat peta konsep reaksi redox, ya, dibuat dalam aplikasi Canva. Nanti kalian bisa minta bimbingan dengan Pak Faizin sebagai guru TI. Misalnya kalian mengalami kesulitan, boleh berkonsultasi dengan beliau. Kemudian tugas yang kedua adalah membaca materi berikutnya, yaitu tentang penyetaraan reaksi redox. Gitu. Ada yang bertanya? Tidak ya? Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.